Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 10 November 2024 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Kita semua tentu sudah memperingatinya. Banyak orang yang memperingatinya hari ini sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dalam peristiwa 10 November ada sosok yang sangat luar biasa yang terkenal dengan Panglima Hizbullahnya, julukan Panglima Hizbullahnya atau Singa dari Cirebon. Beliau adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren. Banyak orang mengenal Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna. Betapa tidak, berbagai cerita lisan mengisahkan peran heroiknya dalam menumpas sekutu di Surabaya pada Perang 10 November 1945. Ada yang menyebut sorban, tasbih, hingga kacang hijau yang dilemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur yang siap membombardir kota pahlawan itu. Ada pula yang menyebut alu-alu untuk menumbuk padi, berterbangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara doa yang dibacanya. Entah cerita mana yang sahih atau bisa jadi semuanya benar. Namun yang pasti semua kiai dan warga Nahdliyin meyakini Kiai Abbas adalah sosok yang berhasil menjatuhkan pesawat tempur sekutu. Sebab beliau dikenal sebagai Singa Jawa Barat yang dinanti kehadirannya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memimpin perang dahsyat itu. Tidak hanya itu, Kiai Abbas juga ahli bela diri. Haji Ahmad Zaini Hasan menceritakan sebuah peristiwa penodongan terhadap Kiai Abbas saat itu. Sebilah pisau di tangan preman sudah berada di leher sang kiai. Sedangkan tangan kanan Kiai Abbas tengah membawa Al-Quran. Saat santri hendak menyergap preman itu, beliau mencegahnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, keadaan tiba-tiba berbalik. Preman berhasil dijatuhkan Kiai Abbas. Keahliannya dalam bela diri itu menyita cukup banyak waktu Kiai Abbas. Dari dalam kamarnya kerap terdengar suara hentakan kaki dan benturan tubuh. Ia, Kiai Abbas, menguji tetamu yang sengaja datang untuk belajar kepadanya, memperdalam ilmu bela dirinya. Ahli fikih nan wali. Namun di balik sosoknya itu, Kiai Abbas juga merupakan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Pengetahuannya dalam perbandingan madhab fikih sangat meluas. Kiai Haji Ibrahim Husain mengaku terinspirasi Kiai Abbas untuk mengambil studi perbandingan madhab fikih di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Fikih itu luas, jangan terpaku pada satu madhab saja, kata Kiai Abbas kepada ayah Gus Nadir Shah Hussein itu. Suatu ketika, sebagaimana termaktub dalam buku Menapak Jejak Mengenal Watak Biografi Ringkas 29 Tokoh NU, Kiai Abbas juga pernah mengajarkan kepadanya kitab Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'anul Karim karya Syekh Tantowi Jauhari, Tafsir Fakhrur Razi hingga Jam'ul Jawami. Sebelum mengajarkan kitab yang terakhir itu, kata Gus Nadir,
Kiai Abbas meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Kiai Abbas mengaku belum terlalu menguasai kitab itu dan meminta abah saya datang kembali membawa kitab tersebut beberapa hari ke depan. Rupanya Kiai Abbas menyimak dulu isi kitab usul fikih karya Imam As-Subhi tersebut. Dan kemudian setelah itu abah saya dipanggil kembali dan Kiai Abbas dengan lancar mengajarkan isi kitab tersebut. Tulis Gus Nadir dalam halaman Facebooknya pada Jumat 12 Agustus 2016. Suatu ketika diceritakan Gus Nadir, Kiai Makhrus Ali Lirboyo berdebat keras dengan ayahnya dalam membahas kebolehan perempuan menjadi hakim. Kiai Makhrus menentangnya sedang Kiai Ibrahim ada di pihak seberang. Saat sesi istirahat, Kiai Ibrahim matur atau menyampaikan kepada Kiai Makhrus bahwa ia merupakan santri yang belajar secara khusus kepada Kiai Abbas. Mendengar itu, Kiai Makhrus langsung menyepakati pandangan pemikiran guru besar perbandingan madhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Diskusi tidak perlu dilanjutkan, sudah selesai. Saya setuju. Perempuan boleh menjadi hakim, kata Kiai Makhrus saat diskusi dilanjutkan, sebagaimana ditulis Gus Nadir pada halaman Facebooknya Ahad 5 Maret 2017. Ilmunya sangat meluas, tabahuri. Betapa tidak rihlah ilmiahnya yang sedemikian panjang. Ia berkelana dari satu pondok ke pondok lain di wilayah Jawa hingga ke Tanah Suci Makkah. Di sana beliau belajar langsung pada ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Mahfud Termas. Dalam pengantarnya pada kitab Kifayatul Mustafid li Ma'alamin Nal Asanid yang mengurai sanad keilmuan Syekh Mahfud, Musnidud Dunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani menyebut Kiai Abbas sebagai ulama yang muncul berkat tangan dingin Syekh Mahfud. Namun keilmuannya memang tidak terlalu tampak. Pasalnya Kiai Abbas hanya mengajar kepada santri tertentu. Mengingat mobilitasnya sebagai pimpinan tertinggi pondok buntut pesantren dan keadaan zaman itu yang menuntutnya untuk lebih banyak bergerak pada peperangan. Sementara pengajaran kepada para santri lebih banyak diserahkan kepada adik-adiknya, seperti Kiai Haji Anas, Kiai Haji Ilyas, Kiai Haji Akhnas, Kiai Haji Ahmad Zahid, Kiai Haji Imam, Kiai Haji Murtado, dan para kiai lainnya. Beliau juga mursyid thariqah. Selain dalam bidang kanuragan, dan bela diri, sosok Kiai Abbas juga merupakan pengamal thariqah. Beliau merupakan mursyid thariqah Satariyah, mengambil sanad dari ayahnya, Kiai Haji Abdul Jamil. Sementara itu ayahnya diangkat oleh kakaknya Kiai Haji Soleh, pendiri pondok pesantren Benda Kerep Cirebon. Lalu dari Kiai Haji Anwaruddin atau Kiai Krian, dari Kiai Asy'ari hingga terus sampai Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat, Kiai Abbas juga konon merupakan muqaddam thariqah Tijaniyah. Hal ini juga agaknya tampak dalam satu ijazah pengangkatan Kiai Haji Muslih dari Jepara sebagai mursyid thariqah Satariyah. Pada sarik kertas yang saya miliki, Kiai
Abbas menulis muqaddam, bukan mursyid. Kertas fotokopian tersebut saya dapatkan dari mursyid Thariqah Sattariyah Buntet Pesantren sekaligus cicit Kiai Abbas, yakni Kiai Haji Ade Nasihul Umam. Kiai Ade mendapatkannya dari sebuah kitab milik mertuanya sekaligus putra Kiai Abbas, yaitu Kiai Haji Abdullah Abbas. Ahli qiraah. Kiai Abbas juga dalam suatu riwayat pernah mengajar kitab Khirzul Amani wa Wajhut Tahani atau yang dikenal dengan Matan Asy-Syatibiyah. Kitab berisi seribuan nazom yang membahas cara membaca Al-Quran. Itu diajarkan kepada ulama utusan Banten, yakni Kiai Haji Tubagus Soleh Makmun dan Kiai Haji Tubagus Mansur Makmun. Keduanya menjadi pendiri Jamiatul Qura wal Hufat Nahdlatul Ulama JG HNU bersama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Namun hal yang cukup mencengangkan, ternyata Kiai Abbas mengambil sanad Al-Quran dari santri yang mengaji kepadanya itu, yakni Kiai Haji Tubagus Soleh Makmun. Jika menilai ijazah Al-Quran yang tersambung sampai Kiai Abbas, maka nama Tubagus Soleh disebut sebagai gurunya. Hal tersebut menunjukkan betapa tawaduknya Kiai Abbas. Ini kami membacanya dari Syakir NF, santri alumni Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.